Untuk kelengkapan pada solder Kodi 899 ada soldernya tentunya seperti ini. Untuk panjang kabel dari soldernya ini sekitar 1,5 meter dan juga sudah dilengkapi dengan tempat tatakan untuk soldernya. Untuk cara menggunakannya dibuka seperti ini, lalu untuk soldernya tinggal diletakkan saja pada tempat tatakannya. Untuk kali ini akan saya bongkar untuk tampak dalamnya solder Kodi 899. Di bagian sini ada tutup soldernya tentunya, dan ada selongsong soldernya. Ini bisa dibuka seperti ini. Dan setelah selongsong dibuka seperti ini akan nampak untuk mata soldernya. Untuk mata solder bawaan ini menggunakan mata solder lancip dengan diameter mata solder di 0,5 cm atau di 5 mm dengan ketebalan mata solder yang ini bisa dikatakan ketebalannya lumayan tebal. Dan setelah mata solder terlihat, ini akan terlihat untuk bagian dari elemennya. Untuk elemen setelah dibuka bagian selongsong elemennya yang ini, ini akan nampak bagian mesin untuk solder ironnya. Ini. Untuk elemen soldernya menggunakan elemen yang seperti ini, akan saya tunjukkan untuk elemen soldernya. Elemen solder Kodi 899 bawaannya itu elemennya seperti ini. Ini elemen solder yang model terbaru seperti ini. Beda lagi dengan solder yang model lama. Untuk elemen solder yang model lama itu seperti ini. Untuk nilainya juga beda antara yang merah yang punyanya 899 dan untuk elemen yang tipe lama. Muatan listriknya itu berbeda. Ini akan saya cek menggunakan multitester di sini. Untuk yang ini terlebih dahulu, ini yang bawaan solder iron Kodi 899. Ini nilainya 69,9 mikrofarad. Dan ini untuk solder tipe lama. Untuk nilainya hanya di 34,8 mikrofarad. Jadi hampir setengahnya dari yang model terbaru yang punyanya Kodi 899 ini. Ini di sini saya ada dua untuk solder Kodi 899. Ini yang masih baru. Dan yang satunya ini sudah saya gunakan dalam jangka waktu yang lama. Nanti akan saya bandingkan apakah penggunaan lama solder ini akan tetap panas seperti baru atau tidak. Jadi akan saya bandingkan. Ini akan saya sambungkan terlebih dahulu pada listriknya.
Dan untuk itu saya mengetesnya akan menggunakan untuk timah solder Kodi 855. Dan saya juga akan melepaskan untuk komponen yang ada di PCB ini. Ini untuk solder yang sudah saya gunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang pertama saya cek atau saya tes. Bisa dilihat sendiri. Untuk timahnya meleleh dengan sangat cepat. Dan terlihat di sini berasap. Dan setelah itu akan saya coba untuk solder yang baru. Ini yang baru. Yang baru saja saya gunakan di hari ini. Jadi ini pemakaian pertama untuk solder ini. Ya, sama ya Kak. Untuk panasnya tidak berkurang. Ini juga sama, panas seperti ini sampai berasap juga. Menandakan untuk suhunya ini cukup stabil dan cukup panas. Ini akan saya coba lagi untuk yang solder yang sudah saya gunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini bisa dilihat dari mata soldernya. Walaupun digunakan dalam jangka waktu yang lama, ini bisa dilihat sendiri. Untuk timahnya tetap menempel. Ini mata solder tidak saya ganti. Timah tetap menempel pada mata solder. Yang menandakan untuk kualitas mata soldernya ini jelas kualitas yang sangat bagus. Untuk yang baru juga sama. Timah menempel pada mata solder. Di sini ada PCB-nya. Nanti saya akan melepaskan untuk dua dioda ini. Satu dioda akan saya lepaskan menggunakan solder yang baru. Dan satu diodanya akan saya lepaskan menggunakan solder yang sudah saya gunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini yang pertama saya gunakan solder Kodi 899 yang sudah saya gunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan selanjutnya saya gunakan untuk solder Kodi 899 yang baru. Ini saya gunakan yang baru kembali untuk memasang komponen yang tadi sempat terlepas. Akan dipasang kembali. Ini yang baru. Selanjutnya saya akan memasangkannya menggunakan solder lama. Jadi untuk solder Kodi 899 ini walaupun digunakan jangka panjang
Suhunya tetap stabil, timah tetap nempel pada mata soldernya karena kami menggunakan mata solder dengan kualitas yang sangat bagus seperti ini, dan untuk kualitas elemen dari soldernya juga bagus.